Seorang pria autis fungsional tinggi bekerja sebagai kurir. Namanya Santo. Harinya berulang. Bangun, naik motor, antar barang. Meski autis, ia jenius. Kerjakan semua akurat berkat kebiasaan berulang. Ia terbiasa atur, selesaikan sempurna. Cara dia kendalikan diri dari kekacauan dunia. Ia terima, antar, kerja non-stop. Baginya, satu order adalah janji. Ia ramah ke pelanggan. Selalu foto konfirmasi kirim ke sistem. Ia selalu rating 5 bintang. Ia selalu siap. Tiap hari cek ramalan cuaca. Tak pernah kehujanan. Karena ini, ia populer di kalangan shipper. Pelanggan pun ingat wajahnya. Santo juga terkenal di sasana MMA. Ayahnya mantan pelatih di sana. Ajari semua jurusnya. Meski autis, ia jenius. Cepat hafal, tebak serangan lawan, dan cepat lumpuhkan. Jika ikut MMA, ia akan jadi petarung ulung. Hari ini ia antar barang ke sasana. Pelatih baru adalah murid ayahnya. Tahu bakatnya, ia asyik puji bakat tinju Santo. Lupa suruh foto konfirmasi. Akhirnya Santo harus naik ke ring. Menang, hanya demi bisa foto konfirmasi pengiriman. Meski autis dan yatim, Santo tak sendiri. Ada nenek Maring, tetangga yang merawatnya sejak kecil. Sangat ia sayangi. Tiap Natal ia beri nenek hadiah. Sebagai terima kasih. Selain itu, apartemennya kini punya 2 tamu spesial. Nichelle dan putranya, 8 tahun. Miro, Nichelle sahabat masa kecil Santo. Mereka menumpang karena Nichelle kehilangan kerja. Perlu cari pekerjaan baru. Santo pulang. Ia tata semua barang ke tempatnya. Masuk rumah, lalu peluk Miro. Ia anggap Miro seperti anak kandung. Ia ajak main dan ajari puzzle. Hari ini ia punya kejutan. Tahun baru nanti, mereka sekeluarga akan ke taman hiburan. Dulu ia dan Nichelle ingin ke sana tapi tak pernah kesampaian. Kini bisa. Nichelle mendadak berhenti senyum. Ada yang ingin ia bicarakan. Usai makan, Nichelle beri Santo amplop berisi uang. Bilang itu biaya hidup yang ia perlukan saat ia dan Miro pindah. Melihat perubahan wajah Santo, Nichelle bicara lembut. Ia dapat kerja di New York. Tahun baru nanti, ia akan bawa Miro tinggal di sana bersama Bernard. Santo sangat syok. Ia tak tahu harus berkata apa atau tunjukkan emosi. Ia hanya ambil botol air favoritnya, naik ke atas, tapi air matanya menetes. Setelah itu, ia mengunci diri dalam dunianya. Tahun baru, Santo minta Nichelle izinkan Miro main dengannya seharian terakhir. Mereka akan ke Timezone main game, makan es krim, dan bertualang seperti pahlawan. Nichelle menolak. Ia sudah janji ajak Miro jenguk neneknya. Miro rindu Santo, ingin main bersama ayah Santo. Lalu marah pada ibunya. Hanya ibunya yang mau pindah. Ia mau tinggal dengan ayah Santo. Setelah itu, ia kabur ke tempat kerja Santo. Keduanya bersenang-senang. Miro bahkan izinkan seorang gadis ikut main. Santo peluk Miro, sedih karena tak bisa mengajaknya main lagi. Miro sedih pindah ke AS. Ia tak mau ikut ibu jika Santo tak mau. Tapi Santo menenangkan. Di sana sekolahnya lebih bagus. Ia juga bisa bersama ayah kandungnya. Suruh dia patuh ibunya. Meski begitu, Santo menangis saat Miro bilang ia hanya menganggap Santo ayahnya. Sebelum pulang, Miro tak sengaja terima orderan. Demi rating 5 bintang Santo, ia ajak mereka berdua antar order ini. Asal pulang sebelum jam 5 sore. Tapi mereka tak tahu bahaya menanti. Mereka tiba di area sepi. Alamatnya di rumah tua tepi sungai. Saat terima barang, pria itu suruh mereka tunggu. Ia pergi ambil uang. Miro suruh ayah Santo ikut. Takut dia kabur dan tak bayar. Santo turuti putranya. Ikut dia. Pria itu lihat mereka. Marah. Cepat bayar. Bahkan tak ambil kembalian. Hanya ingin mereka pergi. Santo terbiasa foto konfirmasi kirim. Saat memotret, ia tak sengaja rekam bos gangster mengeksekusi seseorang. Tembakan terdengar. Santo, insting melindungi. Peluk Miro yang takut. Ia lihat pria itu tewas tertembak. Ia langsung tarik Miro. Lari. Si bos suruh anak buah kejar. Harus rebut ponsel itu. Hancurkan bukti. Ternyata, yang dibunuh itu Marco. Saksi kasus narkoba geng Roden. 200 juta dolar peso. Roden tangkap dan sekap dia di rumah kosong ini. Mereka siksa Marco karena berani bersaksi. Dan paksa ungkap tempat simpan uang mereka. Anak buah Roden, Ben, yang pesan makanan karena lapar. Usai siksa dan intimidasi 2 rekannya, Roden yakin bisa tangani Marco. Ia suruh anak buah lepas ikatan Marco.
Tapi Marco manfaatkan celah, rebut pistol, todong kepala adik Roden, Arnel. Di tengah kekacauan, Marco lari ke tangga. Roden mengejar, tembak kepalanya. Itu momen Santo memotret. Bukti tak terbantahkan di HP-nya. Kurir biasa, autis fungsional tinggi. Mampukah cinta kalahkan peluru? Santo gendong Miro naik motor. Tancap gas, kabur. Anak buah gangster blokir depan belakang. Ia terpaksa belok ke gang sempit. Berhasil lolos sebentar, tapi mereka sampai di jalan buntu. Belok ke jalan lain. Dihadang anak buah. Santo pakai jurus MMA. Hantam kepala penghadang ke motor. 2 pukulan tumbangkan 2 yang menghadang. Lalu tancap gas lagi. Arnel di bawah tembak ke arah mereka. Untung tak kena. Di persimpangan lorong, pria bersenjata itu menyerbu. Buat mereka berdua jatuh ke bawah perancah. Santo secara naluriah peluk Miro. Tapi saat jatuh, Miro tak terhindar dari benturan. Ia pingsan. Pria bersenjata itu maju. Todong pistol, Santo hanya bisa peluk anaknya sebagai tameng. Namun, sebelum ia sempat tembak, ia jatuh, tertusuk besi. Ternyata dia adik si bos. Dengar adiknya tewas, si bos marah, putar balik mobil. Melihat mayat adiknya, Roden marah, perintahkan anak buah tangkap hidup-hidup pembunuh adiknya. Santo gendong Miro, cari jalan keluar, sambil coba bangunkan putranya. Ia tertembak dan jatuh, tapi tetap lindungi Miro. Saat mereka mengepung dan memukulinya, Santo ingat pesan ayahnya. Jika dibully, lawan. Ia tersadar, langsung membalas. 1 orang menerjang, dorong Santo jatuh tangga. Untung ia masih pakai helm kurir. Ia tahan sakit, mau cari Miro, tapi mereka tak berhenti. Ia pakai helm hantam kepala mereka. Dengar teriakan Santo, Roden datang bawa pistol. Santo banting 1 orang. Ia ambil helm, lap bersih. Kebiasaan. Lalu lari cari Miro, tapi Miro hilang. Anak buah Roden menyembunyikan Miro. Mereka yakin Santo pasti mencarinya. Santo panik, emosinya kacau. Ia duduk, teriak panggil nama putranya, lalu serbu setiap kamar. Roden mengikuti suaranya. Tiba-tiba Santo lihat puzzle belum selesai. Ia tak bisa menahan diri, harus menyelesaikannya. Ini membuatnya tertangkap anak buah lain. Ia dipukul kursi dari belakang. Ia berkelahi sambil selesaikan puzzle. Ini cara ia tenang, tapi pria itu menendang puzzle yang baru selesai. Membuat Santo mengamuk, pria itu menanggung akibatnya. Saat ini, Nichelle tak temukan Miro. Ia duga putranya lari ke ayah Santo. Ia coba telepon, tapi gagal. Bernard curiga orang bermasalah seperti Santo mungkin culik putranya. Tapi Nichelle teguh percaya, jika Santo bilang pulang jam 5 sore, ia akan pulang jam 5. Saat Roden datang, ia hanya lihat anak buahnya pingsan dan puzzle berantakan di lantai. Santo lanjut cari Miro. Akhirnya ia temukan anak itu terikat di rumah kosong. Dengar panggilan Santo, anak itu sadar. Santo mau gendongnya pergi. Ben datang, minta mereka ikut dia. Santo melawan. Peluru Ben meleset, kena tabung gas. Ledakan mengerikan terjadi. Santo seret Miro lari. Coba hindari ledakan beruntun. Dengar ledakan, Roden datang. Santo peluk Miro, menenangkan. Ayah di sini. Ayah akan lindungi kamu. Santo tarik Miro sembunyi di sudut. Nyaris ketahuan. Untung anak buah Roden memanggilnya pergi. Ia coba hubungi polisi, tapi di sana tak ada sinyal. Bernard mau lapor polisi karena sudah lewat jam 5. Nichelle marah, menamparnya saat ia tinggalkan mereka ke AS. Santo yang dampingi, jadi ayah Miro. Bernard cemburu, anggap Nichelle tak tega tinggalkan si autis. Saat itu, Santo tuntun Miro cari sinyal HP. Akhirnya dapat sinyal. Ia kirim pesan. Ia mau turun bersama putranya. Tapi anak itu takut. Mereka ketahuan Ben. Santo peluk Miro. Mohon jangan tembak. Mereka cuma mau pulang. Tak disangka, Ben lepaskan. Bahkan suruh temannya pergi agar mereka sempat kabur. Mungkin Ben juga cuma mau pulang. Tapi saat mereka keluar, dihadang anak buah Roden. Mereka terpaksa lari ke dalam lagi. Santo suruh Miro sembunyi. Ia tinggal hadapi mereka sendiri. Mereka cekik lehernya pakai rantai. Pegang tangan kaki. Rebut HP. Santo teriak jangan ambil HP-nya. Itu mata pencahariannya. Mereka seret dia ke bos. Santo dengar mereka bilang sudah tangkap si kecil. Santo mengamuk. Ledakkan kekuatan. Tinju dan tendang penahannya. Mereka babak belur. Ia lalu hadang lagi yang menyerbu. Ia harus lindungi Miro. Tapi orang dari belakang hantam kepalanya pakai kursi.
Telinganya berdenging. Ia jatuh. Mata kabur. Mereka seret dia pergi. Kenangan bersama Miro. Suara putranya memanggil. Menyadarkannya. Ia lepas lagi. Lumpuhkan anak buah. Lalu lari ikuti suara putranya. Namun saat ia temukan putranya, anak itu disandera Roden. Roden dudukkan dia di pagar balkon lantai 2. Ia mohon bunuh dirinya saja. Ia kulai. Saat mendongak, anak itu hilang. Ia lari mencari. Tertembak bahu oleh Roden. Ia sembunyi. Saat Roden mendekat, ia serang dari belakang. Roden dorong dia jatuh. Ambil batang besi. Pukul tubuhnya. Santo banting Roden. Lalu terus tanya di mana Miro. Roden hanya dendam. Yakin Santo bunuh adiknya. Ia balas tinju perut Santo. Ia dorong Santo ke ranjang. Tinju wajahnya beruntun. Santo raih nampan besi. Hantam kepala Roden. Ia menyerbu. Tapi Roden menangkapnya. Membenturkan kepala ke kulkas. Lalu tinju perutnya. Santo teriak. Di mana Miro? Lalu peluk pinggang Roden. Ia pakai ilmu MMA. Banting Roden. Kunci tangan. Lehernya. Tapi Roden balas cekik lehernya. Santo lepas. Banting Roden. Tinju sampai pingsan. Setelah itu, ia dengar suara putranya. Lari mencari. Di luar, polisi dapat foto jepretan Santo. Berita langsung tayang. Nichelle cemas. Lihat berita itu. Langsung lari ke TKP. Santo akhirnya temukan Miro disekap Roden di lemari. Keduanya cepat keluar. Luka di bahu buat Santo kesakitan. Ia tahan demi lari. Pintu terkunci. Mereka panik coba dobrak. Roden, seperti hantu, kejar mereka dengan pistol. Untung, saat mereka pikir akan tertembak, Ben menerjang, menahan peluru itu. Roden angkat pistol, siap tembak. Tapi ia sadar Santo punya gejala autis mirip putrinya, Lana, gadis yang Miro ajak main di taman. Ia turunkan pistol, duduk menangis. Mungkin ia lihat putrinya sendiri. Tak bisa menyerang. Polisi datang. Roden ditangkap. Nichelle tiba. Lihat mereka. Ia tak tahan. Lari memeluk putranya. Santo menepati janji. Lindungi Miro. Miro pindah ke New York bersama ibunya. Tapi keduanya tetap kontak dan berteman. Santo tetap bahagia dengan hidupnya sebagai kurir.